Baik, Bapak dan Ibu, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi. Terima kasih atas kehadiran para peserta kolokium fisika daring yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Fisika LIPI. Hari ini kita akan melaksanakan kolokium fisika yang kelima ya secara online. Dan untuk hari ini kita akan menyaksikan presentasi seputar fisika komputasi ya, mungkin topik umumnya, tetapi secara khusus di sini pemateri akan memaparkan seputar sebuah software yang diberi nama Octaves. Ada kepanjangannya, sebenarnya saya kurang hafal, tetapi judul yang diberikan pemateri adalah Octaves, a graphical tool for analysis of vibrational microspectroscopy data. Atau dalam bahasa Indonesianya, Octaves sebagai perangkat grafis untuk analisis data mikrospektroskopi vibrasional. Dan pemateri kita pada kolokium fisika hari ini adalah Bapak Dr. Syahril Siregar. Beliau saat ini berafiliasi di Department of Astronomy and Theoretical Physics di Lund University Swedia, dan spesialisasinya atau grupnya ya lebih tepatnya adalah Computational Biology dan Biological Physics. Saya bacakan sepintas dulu riwayat Pak Syahril. Tidak apa-apa ya Pak Syahril? Baik. Ini Pak Syahril menyelesaikan S1 di Fisika UI tahun 2012, kemudian langsung melanjutkan setelah 1 tahun bekerja dulu ke S2 Fisika di Tohoku University yang diselesaikan pada tahun 2015. Lalu beralih dari fisika, beliau melanjutkan doktor di Biomedical Engineering masih di Tohoku University dan diselesaikan tahun 2018. Kemudian saat ini, sejak 2018, melakukan penelitian postdoc di Lund University dengan topik yang tadi saya sebutkan. Grupnya adalah di Computational Biology and Biological Physics. Baik, tampaknya cukup untuk perkenalan. Sekedar informasi tambahan, kolokium fisika ini disiarkan online juga melalui live FB Pusat Penelitian Fisika LIPI atau LIPI Physics. Dan ya saat ini karena ada sedikit kendala di kantor kami di P2F LIPI, kemungkinan beberapa warga Fisika LIPI menyaksikannya melalui online di FB ya. Tapi nanti untuk pertanyaan-pertanyaan jika ada dari kolega kami akan disampaikan langsung melalui saya ya sebagai moderator. Dan format acara ini seperti biasa, format kolokium 1 jam ya presentasi sampai pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Ini kalau di waktunya Pak Syahril masih sangat pagi ya, mungkin subuh di sana atau bahkan belum subuh. Kemudian setelah itu udah subuh ya? Sudah. 30 menit kemudian 30 menit sisanya ya dari 11.30 sampai pukul 12 ada tanya jawab. Bapak Ibu yang mau bertanya di tengah jalan silakan melalui fasilitas chat ya, ditampung dulu, nanti akan saya bacakan pada waktunya diskusi. Seperti itu. Dan bagi yang ingin bertanya secara langsung juga silakan meminta izin melalui chat, nanti akan dipersilakan untuk bertanya langsung, boleh pakai video dan audionya sekaligus dipersilakan. Ini kita kolokiumnya walaupun serius tapi tetap santai ya, informal juga. Gitu. Baik, langsung saja Pak Syahril, silakan. Saya serahkan sepenuhnya ke Pak Syahril. Bisa share screen-nya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk share screen. Sepertinya dari Mas Ridwan perlu stop share screen-nya dulu deh, supaya saya bisa share screen. Oke. Oh iya, baik. Maaf. Sudah saya stop, silakan. Ya, baik. Apakah sudah kelihatan? Ya. Oke. Seperti yang udah Mas Ridwan jelaskan, kali ini saya akan presentasi tentang Octaves ya, itu suatu software yang kami buat. Sebenarnya ada kepanjangannya, itu Open Chemometric Toolbox for Analysis and Visualization of Vibrational Spectroscopy Data. Sebenarnya waktu saya bergabung di Lund University itu nggak ada tujuan di awal itu untuk bikin software. Jadi tugas saya sebenarnya pada saat itu adalah untuk menganalisis data yang cukup banyak ya, cukup besar, data vibrational spectroscopy yang akan saya jelaskan nanti. Cuman saya iseng-iseng aja gitu, awalnya saya buat software gitu. Jadi kerjaan saya gampang, tinggal klik-klik aja, and ternyata si
bos dan teman-teman tertarik, jadi saya nggak disuruh lagi untuk nge-running data, jadi mereka tinggal pakai software-nya aja. Kira-kira gitu. Oke, kita mulai dari outline ya. Pertama saya akan menjelaskan, karena sebelumnya Pak Ridwan minta saya untuk menjelaskan dari dasar, yaitu jadi saya akan dari awal akan saya jelaskan apa itu spektroskopi dulu, kemudian lebih spesifik ke vibrational spektroskopi. Dalam hal ini kita akan bahas yaitu Raman dan FTIR. Kemudian mikrospektroskopi, apa itu mikrospektroskopi? Dan tujuan dari mikrospektroskopi itu adalah chemical mapping. Jadi nanti akan saya jelaskan juga sedikit tentang chemical mapping. Nah, data yang kita peroleh dari eksperimen itu sebenarnya nggak bisa langsung kita dapatkan informasi yang kita mau. Jadi misalnya si data itu masih ada noise, masih ada banyak hal lah common problem di vibrational spektroskopi. Jadi saya akan menjelaskan tentang pre-processing yang akan kami gunakan. Nah, setelah dapat data yang bersih dari pre-processing, kita akan menganalisis data tersebut. Nah, protokol yang kami gunakan adalah MCR-ILS. Apa itu MCR-ILS akan saya jelaskan juga di presentasi nanti. Kemudian saya juga akan mempresentasikan apa sih kontribusi kami dalam spektra data analisis ini. Kemudian terakhir akan saya berikan kesimpulan dan take home messages, yaitu PR-PR yang masih kita punya dalam hal riset ini. Apa sih spektroskopi? Ya, spektroskopi itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara gelombang elektromagnetik dan materi. Nah, sebenarnya pada awalnya spektroskopi itu berkembang dari Newton ya. Jadi Newton mengamati ketika cahaya matahari memasuki prisma, ini seperti yang kita pelajarin di fisika dasar, maka cahaya matahari tersebut akan terdispersi menjadi sekian banyak panjang gelombang ya. Jadi akan terpisah. Nah, bila refraktif indeks dari suatu material itu berbeda, maka spektrum yang dihasilkan atau dispersi yang dihasilkan akan memiliki perbedaan, misalnya jarak antara merah dan biru dan lain sebagainya. Nah, mengapa sih spektroskopi? Karena spektroskopi ini digunakan pada umumnya misalnya chemical identification, karena setiap elemen atau setiap molekul itu memiliki spektra yang berbeda-beda atau kita sebut fingerprint. Nah, karena tadi saya sudah bilang dalam vibrational spektroskopi, yaitu lebih spesifiknya molecular vibration, maka akan sangat penting untuk dibahas juga tentang elektromagnetic spectrum ya, dari mulai gamma ray sampai gelombang radio. Nah, dalam hal ini kita akan fokus saja di inframerah dan cahaya tampak, jadi di sekitar sini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari dari vibrational mode dari air ya. Misalnya ada symmetric stretch, ada asymmetric stretch dan lain sebagainya. Nah, infrared spektroskopi itu sebenarnya adalah absorption spektroskopi, lebih tepatnya di panjang gelombang inframerah. Nanti akan saya jelaskan apa itu absorption spektroskopi pada slide selanjutnya. Nah, vibrational spektroskopi juga bisa diamati dengan menggunakan Raman spektroskopi. Nah, kalau untuk Raman pada umumnya kita menggunakan cahaya tampak. Nah, kalau di Raman spektroskopi ini fenomena fisikanya adalah inelastic scattering. Nah, apa itu inelastic scattering akan saya jelaskan juga. Apakah hanya ini aja? Enggak ya, ternyata ada banyak sebenarnya, ada X-ray absorption spektroskopi. Jadi absorption nggak cuma inframerah, ada di X-ray dan ada microwave spektroskopi dan lain sebagainya, ada banyak sekali. Nah, selanjutnya untuk absorption dalam hal ini infrared dibandingkan dengan Raman spektroskopi. Nah, sebagai contoh, ketika cahaya datang ke suatu molekul atau suatu atom, maka akan terjadi eksitasi. Nah, kalau misalnya dia absorption spektroskopi, maka energi yang dari cahaya yang datang itu diserap 100%. Nah, energi yang diserap itu digunakan oleh molekul untuk bergetar.
Nah, ini di infrared. Sebenarnya nggak cuma infrared sih, tapi ya absorption spektroskopi seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi inelastic scattering. Nah, inelastic di sini adalah ada kehilangan dalam tanda kutip energi. Misalnya untuk Stokes-Raman ya, ada dua kasus ya. Sebelumnya ada dua kasus dari Raman spektra, itu Stokes-Raman dan anti-Stokes-Raman. Nah, Stokes-Raman itu misalnya eh, atom atau molekul pada keadaan paling dasar, ketika diberikan cahaya maka dia akan tereksitasi ke excited state. Nah, lalu dia akan turun lagi tapi tidak ke posisi awal. Jadi ada perbedaan antara energi yang diserap dan energi yang dikeluarkan lagi. Jadi ada selisih. Misalnya kalau di sini contohnya saya bikin dia datang 100%, turun 80%, maka ada kehilangan dalam tanda kutip 20%. Nah, si 20%-nya itulah yang kita amati sebagai Raman shift. Nah, si 20%-nya itu ya di kasus ini adalah vibrasi dari si molekul tersebut. Nah, kemudian ada anti-Stokes. Nah, anti-Stokes kasusnya adalah dia kita kasih energi dari luar, yaitu dari foton, dari cahaya, kemudian tereksitasi, tapi ketika dia berelaksasi turun kembali itu lebih rendah dari sebelumnya. Jadi artinya ada kekurangan energi di sini. Misalnya dia datang itu 100%, yang keluar itu 130% energi fotonnya, maka kekurangan energi sebesar 30%. Nah, 30% ini diperoleh dari vibrasi. Atau kalau ada naif illustration-nya, misalnya kita punya uang 100.000, kita ingin membeli sesuatu yang harganya 80.000, maka kembaliannya 20.000. Nah, si kembalian 20.000-nya inilah yang kita sebut dengan Raman shift nantinya. Nah, ada kasus lagi di mana kita punya uang 100.000, tapi yang kita ingin beli 150.000, maka kita kekurang uang 50.000, maka ini ngutang kan. Nah, ini dia yang disebut dengan anti-Stokes Raman. Nah, ini adalah contoh saya ambil dari referensi ya. Stokes dan anti-Stokes Raman. Jadi kalau anti-Stokes Raman karena dia ngutang tadi, maka dia negatif di sini ya. Oh ya, dan perlu diketahui juga kalau misalnya si anti-Stokes itu sinyalnya sangat lemah kalau dibandingkan dengan si Stokes Raman. Oke, jadi mungkin orang lebih jarang ngutang gitu ya. Nah, kemudian gimana sih mekanisme dari absorption spektroskopi? Misalnya di sini teman-teman akan saya tunjukkan banyak sekali nanti kurva misalnya antara absorption dengan wave number. Sebenarnya apa sih arti kurva tersebut? Nah, dia sebenarnya di sini misalnya kita berikan dia energi 100 ya awal-awal. Terus yang di detektor itu cuma ada 80, maka yang diserap 20, maka lambda 1 dia 20. Dan seterusnya, misalnya yang kedua kita kasih energi 100, lalu yang kita deteksi di detektor cuma 70, berarti ada 30 yang diserap dan seterusnya, maka akan terbentuk suatu spektrum. Umumnya absorption sebagai fungsi dari wave number. Nah, metode seperti ini itu sangat lambat. Jadi bayangkan aja kalau kita ingin mendeteksi misalnya wave number dengan resolusi wave number yang sangat tinggi, maka metode seperti ini sangat membutuhkan waktu yang lama, tidak efisien. Lantas bagaimana solusinya? Solusinya itu kita kenal dengan Fourier Transform Infrared Spectroscopy atau FTIR. Nah, jadi bedanya pada kasus FTIR kita menggunakan cahaya inframerah dengan banyak panjang gelombang ya. Sekali lagi ini warna di sini adalah naif ya, karena kita tidak bisa melihat inframerah. Jadi ini cuma nunjukin aja kalau si energi yang datang itu, si foton yang datang itu terdiri dari berbagai macam frekuensi. Nah, kemudian di detektor itu kita detek dari berbagai macam sinyal yang datang tersebut. Nah, dengan menggunakan Fourier transform kita bisa memisahkan sinyal-sinyal tersebut sehingga kita tetap bisa mendapatkan si absorption sebagai fungsi dari wave number. Oh ya, sedikit cerita tentang FTIR. Sebenarnya kalau di
tempat saya bekerja di Lund University itu kebanyakan orang-orang kimia itu nggak suka dengan istilah Fourier transform infrared spektroskopi. Mereka lebih suka dengan menyebutkan infrared spektroskopi aja. Mengapa? Karena ya memang pada awalnya ada dua ya, ada infrared dan FTIR, beda tekniknya aja. Tapi untuk teknologi modern itu dua-duanya tetap eksis, tapi pada umumnya orang cuma bilang infrared spektroskopi aja. Nah, mengapa? Karena kita kan nggak nyebut Fourier transform Raman, padahal sebenarnya si Raman juga itu menggunakan Fourier transform. Jadi apa namanya orang-orang kimia itu lebih senang menyebutnya dengan infrared spektroskopi aja. Nah, ini adalah salah satu contoh dari infrared spektrum. Nah, setiap bonding antara atom itu memiliki memiliki peak masing-masing ya. Misalnya di sini untuk NH dia 1540, CO 1650, dan seterusnya. Ini juga nggak perlu dihafal karena nanti akan ada di database-nya. Nah, terus yang menarik dari sini adalah sebenarnya kita nggak akan mendeteksi pada umumnya ya selebar ini. Jadi nggak sampai dari 1000 sampai 4000. Mengapa? Karena pada umumnya 800 sampai 1800 aja udah cukup. Jadi kira-kira cuma di daerah sini. Karena mayoritas dari organic material atau ya organic matters itu ya itu memiliki peak pada daerah 800 sampai 1800. Nah, selain itu di atas 1800 sampai 4000 peak di sini itu sangat terpengaruh oleh temperatur. Jadi kalau misalnya kita ngukur sekali lalu temperaturnya kita ubah sedikit, maka peak di sini akan sangat berbeda ya, bisa dikatakan sangat berbeda dengan misalnya dengan temperatur yang berbeda sedikit. Jadi bisa dikatakan tidak linear gitu ya, tidak proporsional terhadap terhadap perubahan-perubahan dari temperatur. Jadi umumnya kita potong cuma 800 sampai 1800. Nah, apakah semua infrared spektroskopi bisa mengamati semua zat atau semua materi? Jawabannya enggak ya. Jadi cuma sebentar saya akan oke. Jadi cuma molekul yang dikatakan sebagai infrared aktif. Nah, apa sih infrared aktif itu? Dia pada umumnya berhubungan dengan simetri dari molekul tersebut. Nah, selanjutnya ini ilustrasi dari Raman spektroskopi. Kalau tadi di Fourier transform infrared spektroskopi kita menggunakan banyak panjang gelombang. Nah, untuk kasus Raman spektroskopi kita hanya menggunakan satu panjang gelombang. Nah, kemudian si detektornya itu bisa mendeteksi banyak panjang gelombang, ini tergantung dari kita maunya aja ya. Nah, nanti si plotnya itu adalah Raman intensity sebagai fungsi dari Raman SIP. Jadi ingat Raman intensity tadi itu adalah misalnya kembalian si 20.000 atau si utang 50.000 pada ilustrasi kartun di slide sebelumnya. Nah, ini salah satu contoh juga dari Raman spektra. Saya ambil dari reference juga. Misalnya ini terminologi aja ya, misalnya ada G itu di 1580 sekian, ada D. Jadi di sini mereka mengidentifikasi berbagai jenis oil ya. Jadi palm oil tuh spektranya seperti ini dan seterusnya. Nah, pertanyaan yang sama misalnya kita tanya untuk Raman, apakah Raman bisa mendeteksi semua jenis molekul? Jawabannya juga enggak. Itu cuma dikatakan misalnya yang Raman aktif. Jadi cuma molekul yang diklasifikasikan sebagai Raman aktif aja yang bisa kita deteksi dengan Raman spektra. Normalnya asymmetric stretch mode normalnya. Nah, kalau misalnya Raman inaktif kita nggak akan bisa mendeteksi di Raman spektroskopi.
Ya ini juga informasi tentang Raman aktif dan inaktif itu biasanya udah ada banyak di literatur. Oh ya, terus si FTIR dan Raman ini biasanya saling melengkapi. Jadi eh, biasanya sangat jarang dia terpisah. Jadi kalau ada data FTIR biasanya juga ada data Raman. Nah, sekarang hyperspectral imaging atau FTIR imaging. Jadi teman-teman bisa bayangkan di sebelah kanan itu ada proyeksi image dari ini sebenarnya material biologi ya, itu Bacillus involutus itu fungi. Jadi yang paling terang ini yang paling terang ini adalah si hyphum-nya dari si fungi dan sisanya ini adalah background-nya. Nah, si hyperspectral imaging itu si setiap poin di proyeksi image ini itu memiliki spektra masing-masing. Jadi si image ini dibentuk dari spektrum. Tunggal itu spektrum, jamak spektra. Kemudian ada beberapa teknik yang dipakai ya untuk merekonstruksi citra ini. Misalnya bisa disebut juga dengan total intensity. Ini salah satu contohnya, nanti akan saya tunjukkan juga sih. Nah, si total intensity itu adalah si pixel ini dihitung dari luas di bawah kurva atau integral aja dari spektrumnya. Kemudian ada juga yang disebut dengan maximum intensity projection. Jadi pixel-pixel di sini itu nilai intensitinya berasal dari nilai maksimum dari dari masing-masing spektrum. Nah, sebenarnya maximum intensity projection ini di dalam bidang FTIR imaging atau spektroskopi imaging itu nggak terlalu dipakai ya. Tapi kalau misalnya teman-teman tertarik, itu salah satunya di USG. Jadi kalau teman-teman pernah melihat ibu hamil di USG, itu pada umumnya yang kita lihat di layar itu adalah maximum intensity projection. Jadi nilai maksimum dari si gelombang ultrasonnya. Nah, atau kita bisa juga merekonstruksi image-nya dari specific wave number intensity. Misalnya kita tahu kalau di sini itu misalnya protein tertentu, ya udah kita fokus aja misalnya ini 1500, ya kita bisa lihat ini intensitasnya berapa, lalu kita proyeksi. Nah, kemudian teknik-teknik untuk mendapatkan citranya ya. Misalnya gini, mikrospektroskopi itu ya dia penggabungan antara mikroskopi dengan spektroskopi. Nah, pada umumnya kalau yang misalnya kita pakai di lab-lab fisika dasar umumnya yang Raman atau FTIR spektroskopi itu adalah single point measurement. Jadi kita cuman mengukur satu titik aja. Nah, pada teknik imaging itu ada juga disebut dengan single point mapping, yaitu kita ngukur satu titik tapi kita geser. Terus ukur sebelahnya, dan seterusnya. Nah, ini teknik seperti ini biasanya dipakai di synchrotron. Pengukuran seperti ini juga sangat time consuming ya. Nah, salah satu contoh yang paling umum metode seperti ini adalah Raman imaging. Jadi kalau Raman imaging itu beneran butuh waktu yang lama banget untuk dapat data yang resolusinya bagus. Nah, selanjutnya teknologi modern sekarang itu ada namanya focal array imaging. Jadi misalnya untuk kasus saya si FTIR tadi, saya punya resolusi 64 kali 64. Nah, ini cuma sekali pengukuran. Jadi sekali pengukuran itu udah langsung sebesar si array-nya itu. Yang kami punya itu 64 kali 64, cuman yang teknologi sekarang itu ada yang 128 kali 128. Nah, terus nanti dapat spektranya, lalu dari spektra itu kita bisa merekonstruksi si image-nya. Nah, ini lebih cepat daripada si single point mapping. Nah, kira-kira alat yang kami punya di lab kami tuh seperti ini, dia Bruker. Si sumber cahaya di sini kan infrared ya, kami pakai yang dari lab aja.
Tapi kalau teman-teman pakai synchrotron misalnya di NUS itu saya pernah lihat dia juga alatnya sama seperti ini, tapi nanti si sumber cahayanya itu dihubungkan aja dengan synchrotron. Jadi punya intensitas yang jauh lebih tinggi dari standar in-house foton ya. Oke. Nah, sekarang ke software yang kami buat, itu Octavus. Sebenarnya software ini terdiri dari 3 bagian. Itu pertama pre-processing, kemudian MCR-ILS analysis, dan cluster annotation atau visualization. Nah, di pre-processing ini kita bisa pertama punya input spektra ya yang dari alat. Kemudian kita juga harus punya spektrum dari air, karena kita mau menghilangkan spektrum dari air di spektra tersebut. Kita juga karena kita menggunakan pengukuran pada suhu dan kondisi kamar, maka kita juga akan mendeteksi CO2 karena CO2 itu merupakan infrared aktif. Padahal kita sebenarnya nggak mau mendeteksi dia karena kan dia bukan bukan materi yang ingin kita teliti. Nah, kemudian karena ukuran dari objek itu mikrometer, di sini mikrometer dan si panjang gelombang yang kita pakai itu infrared itu comparable dengan si ukuran sampel, maka akan terjadi fenomena menarik yaitu fenomena misscattering. Tapi sebenarnya kita nggak mau mengamati ini karena kita mau taunya si spektra yang kita dapat dari eksperimen itu bersih, nggak ada scattering, nggak ada apa. Nah, makanya dalam software ini nanti akan kita bisa menghilangkan efek dari scattering. Kemudian kalau hasil eksperimennya masih banyak noise-nya, kita bisa menghilangkan noise juga dengan Savitsky-Golay. Ini standar filtering yang digunakan di spektroskopi. Kemudian kita juga bisa memotong si wave number-nya karena yang seperti yang saya bilang tadi, pada umumnya kita fokus cuma dari 800 sampai 1800, jadi kita bisa potong. Kemudian ada berbagai macam baseline correction, terserah kita mau pakai apa. Terus ada normalization. Nah, setelah itu ada MCR-ILS, akan saya jelaskan di selanjutnya. Nah, ini contoh aja. Ini salah satu software yang saya buat. Cuman di sini saya ingin menunjukkan berbagai macam jenis visualization ya. Misalnya yang di sini itu yang di kiri bawah itu adalah projection image dan yang di kanan bawah itu adalah foto dari mikroskop biasa. Nah, lalu Sebentar Pak Syahril, yang kiri bawah tuh yang penuh pixel kotak-kotak itu? oh ini Bukan. nggak jalan ya, sorry. Tadi nggak jalan kayaknya. Oh ya. Oke. Oke, sip. Sorry. Ya makasih. Kenapa nggak jalan tadi? Oh, ke pause ya. Oke, saya ulang dari sini. Ya, tidak apa-apa. Tadi dari mana ya? Ini tadi masih dapat nggak? Tadi, nah ini terakhir mikrospektroskopi. Oke, ini terakhir ya. Jadi Oke, setelah ini belum sempat gambarnya. Oke, jadi alatnya gambarnya seperti ini. Jadi ini yang dipakai di lab saya, walaupun saya ngambil dari internet karena saya nggak ke lab. Tapi alatnya kayak gini. Nah, kalau teman-teman mau dapat sumber foton yang cahayanya lebih tinggi lagi, kita bisa menggunakan synchrotron. Jadi tinggal ganti aja sumber cahayanya, hubungin ke synchrotron, sederhananya seperti itu. Nah, kemudian saya juga ingin menjelaskan tentang software yang kami buat, yaitu Octavus. Nah, dengan menggunakan sebelumnya Octavus itu terdiri dari 3 bagian atau 3 software. Pertama, dia untuk pre-processing sendiri, MCR-ILS atau data analisis sendiri, kemudian data visualization juga sendiri. Jadi ada 3 software. Mengapa saya buat ini sendiri-sendiri? Karena kami punya data yang ratusan gitu, banyak.
Jadi kami ingin menjalankan suatu protokol jadi langsung 100 data gitu, nggak satu-satu karena itu wasting time. Nah, kita punya input spektra yang dari mesin. Kemudian kita juga punya water spektra karena dia water itu infrared aktif juga ya. Jadi kita ingin meremove waternya. Kemudian kita juga karena saya bilang kita mengukurnya pada keadaan kamar ya, maka ada CO2 di situ. Nah, CO2 juga infrared aktif dan kita ingin menghilangkan si CO2 dan water. Nah, selanjutnya karena si ukuran dari sampel kita dan ukuran panjang gelombangnya itu memiliki panjang gelombang yang comparable, maka akan terjadi fenomena misscattering pada spektrum tersebut. Nah, kita nggak mau si misscattering itu ada. Jadi dalam software ini kita juga bisa menghilangkan si misscattering itu. Nah, kemudian kita ada Savitsky-Golay filter, ini standar filtering pada spektroskopi. Kemudian bisa wave number cutting yang seperti saya bilang, kita bisa fokus di 1000 sampai 1800. Kemudian ada bunch of baseline correction, ada banyak sekali yang bisa dipakai. Kemudian normalization, misalnya dibagi dengan luas dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita bisa dapat spektra yang bersih atau clean spektra. Nah, di sini saya ingin mempertunjukkan ya, di sini ini MCRLS software atau data analisis softwarenya. Cuman saya nggak akan nunjukin data analisis dulu. Saya ingin menunjukkan di sini bagaimana sih kita merekonstruksi image dari spektrum. Nah, ada namanya total intensity. Total intensity itu berdasarkan luas di bawah kurva. Kemudian ada maksimum amplitude, yaitu di sini. Nah, kemudian kita juga bisa sesuai dengan wave number yang kita mau. Misalnya kita ganti-ganti aja, kita geser-geser. Misalnya ini 1068 dan seterusnya. Jadi ada banyak teknik ya untuk image reconstruction-nya. Oke. Nah, kemudian pre-processing. Ini common problems di vibrational spectroscopy. Ini nggak harus imaging ya. Jadi walaupun single spectrum, kita punya masalah common ini. Misalnya ada CO2 karena dia infrared aktif dan ada water juga ya karena water juga infrared aktif. Nah, ini untuk yang CO2 caranya gampang. Nah, peak CO2 tuh yang ini yang biru kecil. Nah, kalau kita mau potong dia, kita spline aja. Jadi kita potong pada daerah wave number tertentu. Terus kita kasih garis lurus. Jadi cuman kayak gitu doang. Nah, kemudian ada water compensation. Nah, kalau untuk water ini agak sedikit rumit. Jadi kita harus punya water spektrumnya. Lalu kita dalam kasarnya kita kurangkan lah. Walaupun sebenarnya nggak kurangin juga karena si intensitasnya kan nggak ini udah dinormalisasi ya. Jadi kita lihat tinggi rendahnya si spike ini di spektrum kita, lalu kita kurangin. Sederhananya seperti itu. Nah, kemudian common problem lagi itu misscattering. Yang saya bilang tadi, objeknya itu comparable sama wavelength-nya. Nah, salah satu algoritma yang standarnya itu adalah extended ini, EMSC. Kami punya kontribusi juga di sini, itu kita sebut dengan cluster. Jadi kita, gini sebelumnya, si EMSC ini untuk size misalnya seperti ini, 64 kali 64 kali 1530, itu dengan metode EMSC ini bisa sekitar 3 jam gitu untuk dapat spektrum yang bebas dari scattering. Maksudnya preprocessingnya butuh 3 jam gitu untuk satu image, dan itu nggak benar-benar nggak efisien. Nah, di lab kami bikin itu dengan si bos saya udah lama untuk ngerjain ini. Sederhananya dia menggunakan metode clustering. Jadi dia nggak melakukan itu untuk semuanya, tapi hanya untuk beberapa cluster saja, dan nanti sisanya kayak cuman perhitungan matematis aja dari situ. Nah, itu
cukup hemat ya. Jadi mungkin sekitar 2 atau 3 menit aja. Jadi nggak perlu berjam-jam dan hasilnya juga nggak terlalu nggak terlalu beda jauh lah. Nah, di sini kita butuh reference spectrum. Nah, itu bisa dari average spectra, bisa juga dari free scattering measurement dan lain-lain. Nah, selanjutnya karena tadi saya menyinggung juga tentang Raman. Nah, sekarang itu saya mau bahas tentang common problem di Raman spektroskopi. Nah, common problemnya adalah si sampelnya glowing atau bahasa fisikanya kita sebut dengan fluorescence. Nah, si glowingnya itu bisa kita lihat peak di sini misalnya. Ini sebenarnya sampel yang sama ya, cuman diukur 2 kali dengan center frekuensinya digeser. Nah, current solution-nya ini masih masih coba-coba sih. Tapi lumayan berhasil. Misalnya kita punya 2 spektrum tuh sebenarnya hal yang sama ya, cuman yang satu si center frekuensinya digeser. Jadi anggaplah kita punya fx dan kita punya fx plus dx. Maka dengan menggunakan metode numerik kita bisa dapat diferensialnya. Setelah kita dapat diferensialnya, tinggal kita integralin lagi, nah dapat kayak gini. Jadi dari yang kotor banget kita bisa dapat yang ya lumayan lah. Maksudnya nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi kan kalau kita potong 1000 sampai 2000 aja udah lumayan. Dan salah satu pentingnya kita dapat clean spectra adalah misalnya karena si intensitas itu pada umumnya adalah satuannya arbitrary units. Jadi biasanya perbandingan antara 2 peak ini sangat penting. Misalnya kalau di sini, ini kalau nggak salah ya, ini G-band, ini D-band. Jadi perbandingan antara G dengan D itu penting. Jadi teman-teman bisa lihat kalau perbandingan di sini dan perbandingan yang udah clean, spektranya itu ternyata berbeda. Jadi kalau misalnya kita tanpa menggunakan pre-processing, kita bisa kehilangan banyak informasi di sini. Nah, kemudian untuk data analisis, ini data yang kita punya. Jadi ada ini kira-kira spasialnya XY. Ya, detektor yang kami punya itu ukurannya 64 kali 64. Kemudian wave number-nya itu 1530. Jadi kami punya 64 kali 64 dikali 1530 untuk satu image. Nah, yang kami lakukan sekarang adalah untuk publikasi yang udah kami publish itu kita punya 6 posisi, terus 3 slide dikali 8 hari dikali 10 parameter. Jadi ini datanya cukup lumayan besar, belum dikalikan lagi dengan spektranya. Jadi kalau misalnya kita harus melakukan itu satu-satu, itu sangat nggak efisien. Itulah sebabnya kita bikin software Octavus ini bisa melakukan ini, perhitungan ini dalam 1 kali input parameter, tinggal running, kita tinggal misalnya beberapa jam kemudian data selesai. Nah, kemudian di data analisis ini, di MCR ILS itu ada, ya pertama sumbernya kita punya data spektra yang clean ya. Setelah pre-processing kita punya data bersih. Nah, kemudian ada SVD. SVD adalah singular value decomposition. Itu untuk menggait kita berapa sih komponen yang kita butuhkan. Jadi kalau dia udah dekat-dekat 0, misalnya di kasus ini ya 4 lah atau 5 gitu misalnya. Kemudian ada initial spectra, ini saya jelasin di slide selanjutnya. Ada simplisma, kemudian perhitungan MCR ILS, kita akan dapat purest spectra dan purest concentration. Kemudian kita lakukan clustering dari si purest concentration tadi, terus kita folding, kita bisa dapat segmentation image. Nah, kemudian kita ingin mendapatkan, kita annotate atau kita gabung-gabungkan, kemudian hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa mendapatkan background tuh spektrumnya seperti apa, terus si yang merah ini high FUM-nya seperti apa, kemudian ada halo seperti apa. Jadi
pada umumnya si imaging atau spektroskopi imaging itu tujuan akhirnya adalah chemical mapping, dan chemical mapping itu pada akhirnya kita ingin mendapatkan spektra pada masing-masing cluster. Nah, ini yang saya sebut tadi, MCR-LS atau Multivariate Curve Resolution Alternating Least Square. Nah, jadi gini, bentar, saya kealingan nih. Jadi kita kan punya XY dan si wave number tadi ya. Nah, si data ini kita susun lagi menjadi seperti ini. Ini kan awalnya 3 dimensi matriks, kita susun menjadi 2 dimensi, yaitu sebagai M dikalikan dengan wave number. Nah, M itu sendiri adalah X kali Y. Ini harusnya XY bukan X prime, Y prime. Nah, terus si MCR-ILS ini itu sebenarnya mendekompos si matriks D itu menjadi C dan ST. C itu purest concentration yang nanti kita bisa refolding menjadi, oke nanti deh saya tunjukin di gambarnya aja. Kemudian ada pure spectra. Nah, di sini juga kita akan menentukan banyaknya komponen. Jadi D sama dengan C kali ST, tapi sebenarnya ukurannya itu ada NC di sini. NC di sini adalah number of komponen. Nah, sekarang kita nggak usah bicara tentang tensor dulu. Anggaplah ini skalar ya. Jadi kalau misalnya kita tahu D, kita kan punya D di sini. Ada sangat banyak solusi. Jadi C-nya bisa berapa aja, ST-nya bisa berapa aja. Jadi nggak akan ada unique solution untuk kasus seperti ini. Itu permasalahan pertama, karena kita nggak tahu C, kita nggak tahu ST. Kalau kita punya D, kita tahu C, kita dengan mudah bisa menghitung ST. Atau kita punya ST, dengan mudah kita bisa menghitung C. Tapi dalam kasus ini, MCR-LS ini kita nggak punya C dan kita nggak punya ST. Oh ya, selanjutnya kita punya constraint. Si C atau si concentration dan si S atau si spektra itu harus positif. Karena kan kalau negatif tuh nggak ada maknanya, konsentrasi negatif tuh nggak ada artinya. Dan si nanti finalnya itu bisa kita bentuk menjadi chemical concentration map. Jadi map misalnya kayak, oke lanjut di selanjutnya aja deh. Nanti atau di trial coba di softwarenya. Nah, kira-kira flowchartnya seperti ini. Jadi kita punya matriks D yang tadi ini. Nah, kemudian saya akan menghilangkan beberapa sinyal menggunakan SVD. Jadi saya ambil beberapa, ini juga untuk menghitung mengestimasi banyaknya komponen. Tapi sebenarnya bisa saya definisikan aja berapa yang saya mau. Biasanya sih 8 itu udah banyak. Nah, kemudian kita butuh initial estimation. Jadi di si MCR-LS ini kita butuh initial estimation. Itu bisa dari C-nya kita tebak dulu atau si ST-nya. Jadi ini agak numerik ya. Nah, kemudian kita kita lakukan iterasi sampai dia konvergen. Kemudian kita dapat C dan dapat ST. Nah, dalam hal ini si E ini kan error ya, karena kan kita nggak mungkin cuma dapat D sama dengan C kali ST tanpa E di sini. Selalu ada error. Nah, si E-nya itu harus sangat minim ya, seminimum mungkin. Ya, kira-kira ini. Jadi misalnya D sama dengan C kali ST, lalu kita hitung si S awal. Jadi tebakan awal S-nya itu ada algoritmanya tertentu, yaitu dia simplisma, itu simple to use bla 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 gitu. Saya lupa, maaf nggak saya tulis, tapi bisa dicari di di literatur. Terus kenapa di sini S? Jadi karena mayoritas orang-orang kimia itu lebih paham tentang spektranya kan, karena kita nggak punya pemahaman konsentrasinya nanti bakal kayak apa, tapi kita tahu kok spektranya kayak apa. Jadi bagusnya si inisial untuk tebakan awalnya itu memang spektra. Nah, setelah kita punya tebakan awal spektra, kita bisa menghitung si C-nya, ya
nggak sesederhana membagi sih, tapi itu metodenya namanya least square. Nah, kemudian si hasil perhitungan kita atau si concentration hasil penghitungan kita itu nggak boleh negatif ya. Jadi asal negatif kita push dia jadi zero. Nah, kemudian setelah dapat C, kita bisa ngitung D lagi, yaitu C0 dikali S0. Nah, kemudian dapat di calculation kita bisa ngitung SO. Nah, itu sama dengan D yang tadi dibagi C0. Nah, itu begitu aja terus. Makanya disebut dengan alternating least square. Jadi kita ngitung C, terus kita ngitung S, hitung D, dan seterusnya. Sampai nanti dia convergent. Simpelnya seperti itu. Nah, ini hasilnya ya. Jadi ini si gambar A ini adalah si hasil dari mikroskop biasa atau optical microscope. Nah, si B ini adalah projection image-nya. Kemudian si C ini adalah hasilnya, segmentation image. Nah, terus kan tadi kita menghitung C dan ST ya di sini. Nah, si C yang ini kan ada 4 ya, karena misalnya di kasus ini saya pilih number of komponennya 4. Nah, sisi itu bisa saya susun menjadi concentration map. Jadi misalnya ini untuk yang komponen 1, ini komponen 2, komponen 3, komponen 4. Nah, terus nanti saya akan mendapatkan spektra, pure spektra atau si S di sini. Nah, komponen 1 bentuknya kayak gini. Nah, dari concentration map-nya atau pure concentration ini kita bisa tahu, oh komponen 1 tuh yang ini. Oh komponen 2 tuh dia yang paling terang, oh dia yang merah di sini. Jadi kalau misalnya si merah di sini spektrumnya bentuknya kayak gini. Nah, selanjutnya untuk komponen 3 misalnya dia yang paling terang nih ternyata background-nya, berarti si komponen 3 itu background-nya dan seterusnya. Jadi dengan menggunakan si MCRLS ini kita bisa ngedapetin kayak semacam rata-rata lah, rata-rata dari, walaupun bukan rata-rata juga sih, kayak mewakili gitu. Jadi komponen 1 dia mewakili background misalnya bentuknya kayak gini. Dan seterusnya. Nah, setelah itu kan akan dapat region. Nah, itu bisa dapat spektra yang beneran. Jadi rata-rata dari background, halo 1. Nah, halo 1 tuh yang hijau muda di sini. Terus si high foam tuh yang merah. Kemudian halo 2 yang warna ungu dan background yang warna biru. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini kontribusi kita di MCRILS. Nah, terkadang kalau dalam eksperimen ini yang sebelah kiri itu adalah white light image. Terkadang itu kita punya kayak semacam impurity atau pengotor yang sebenarnya kita nggak pingin dia ada gitu. Kita nggak mau dia ada gitu. Nah, kalau misalnya kita lakukan prosedur yang tadi, kita lakukan pre-processing, kemudian MCRLS, itu hasilnya akan seperti ini, akan kelihatan sekali kalau dia ada pengotornya gitu. Ini si kuning di sini, itu sebenarnya adalah 2 ini. Terus setelah dianotasi, jadi digabung-gabung misalnya yang background-nya semua ini saya jadikan merah, jadi hijau sama si cyan ini saya gabung, terus kemudian magenta dan seterusnya saya gabung, maka merah kayak gini. Ini hasil penggabungan ya. Ini kan si birunya ini sebenarnya adalah high foam. Tapi karena sampai sini-sini kan ini kan salah kan. Dia kan bukan high foam kan ini. Tapi kan kalau dia tetap kita pakai yang ini, maka dia tetap kita hitung rata-ratanya kan, kita ingin dapat rata-rata spektra dari setiap cluster. Kalau misalnya ini dihitung, maka sebenarnya kan error atau kurang tepat lah. Nah, ini yang contoh kedua hampir sama. Misalnya high foam-nya sampai ke sini, padahal kan sebenarnya cuman ini doang gitu. Nah, makanya kita perlu yang namanya region of interest. Nah, untuk region of interest itu kita sebenarnya kalau di software-nya kita tinggal klik-klik doang. Kita bikin dia membentuk tertutup gitu ya, loop tertutup. Nah, nanti kalau secara perhitungan matriksnya saya bisa susun lagi. Jadi setelah kita pilih region of interest-nya, terus saya bentuk lagi jadi gini, X prime, Y prime. Ya udah, setelah itu jalanin aja seperti
seperti MCRLS biasa, setelah dapat hasilnya baru balikin lagi. Jadi kira-kira sederhananya kayak gitu. Jadi indeksnya saya simpan, nah setelah saya selesai ngitung, saya balikin lagi indeksnya. Nah ini kemudian hasilnya ya kalau kita pakai region of interest, misalnya kita bisa fokus di di HiFUM-nya aja. Ini hasil segmentation image-nya dan setelah di annotate hasilnya seperti ini. Jadi jauh lebih baik ketimbang yang ini tadi ada sampai ke luar-luar ya si birunya. Jadi hasil jadi kayak gini. Nah kemudian ini beberapa contoh yang saya ambil dari paper ya. Misalnya dia mau menggunakan si FTIR microspektroskopi ini untuk menentukan marker gitu. Nah ternyata saya juga jujur saya kurang paham karena saya bukan orang biologi ya. Jadi dia cuman intinya dia menggunakan marker yaitu amide-1 itu sebagai marker. Ya udah, kalau misalnya kita udah punya protokol yang seperti tadi saya bilang, tinggal kita fokus aja di panjang gelombangnya dia. Terus ini juga seperti yang saya bilang pada umumnya hanya fokus dari 800 sampai 1800. Jadi dipotong di 1800. Nah, kemudian ini Raman dia udah ngukur pertama untuk yang misalnya cancer ya, untuk yang untuk sel yang bersifat cancer, ini dia pakai cancer payudara. Kita bisa lihat yang peak merah ini untuk di 2 spesial di sini disebutnya dengan karotenoid. Yang merah ini yang cancer tuh sinyalnya lemah di 2 titik ini. Tapi kalau yang non-cancerous atau yang normal, dia punya sinyal yang tinggi. Nah, udah tinggal fokus aja di projection image-nya di di angka-angka ini. Nah, bisa kita lihat di sini, ini yang A yang non-cancer, jadi dia fokus di 1518 di sini ya, di ketika si non-cancer itu punya intensitas yang tinggi. Nah, kemudian ini kalingan. Nah, kemudian di yang cancer itu seolah-olah kayak nggak ada sinyal ya, karena yang yang cancer itu di 1518 kan sinyalnya rendah ya, makanya kelihatan gelap aja. Nah, kemudian lagi di 2854 di sekitar sini itu yang yang cancer dan non cancer juga ada perbedaan. Nah, kemudian ada pergeseran dari si si peak-nya ya, dari awalnya 2880 sekian menjadi 2940. Jadi bisa dilihat di sini ini untuk projection image dari 2930. Nah, kecepatan nih kayaknya. Oke. Ini summary-nya ya, vibrational microspectroscopy itu bisa digunakan untuk nggak hanya untuk chemical identification tapi juga untuk chemical mapping. Kemudian PR-nya itu untuk untuk spektroskopi, untuk metode MCRLS sendiri kita masih sulit untuk mendapatkan unique solution karena si alternating least square-nya itu kurang stabil. Kemudian kita nah ini PR besarnya sebenarnya untuk bidang spektroskopi imaging ya. Karena dalam bidang spektroskopi imaging itu belum punya standarisasi untuk file extension. Bisa .mat, bisa .csp, .xls, npy, banyak sekali. Beda halnya dengan misalnya orang-orang di kesehatan ya. Misalnya di kesehatan tuh punya DICOM, jadi udah standar kalau misalnya hasil MRI, hasil apa gitu, itu formatnya udah punya sendiri. Atau mungkin orang-orang fisika energi tinggi, orang-orang CERN itu udah punya standarnya, kalau nggak salah, saya juga kurang familiar, tapi mereka punya namanya root gitu, jadi standar. Nah, untuk bidang spektroskopi imaging ini belum ada gitu standar filenya. Jadi kalau teman-teman misalnya bisa menentukan standarisasi dari file ini itu beneran sangat berguna untuk orang-orang spektroskopi. Nah, kemudian ini orang-orang di grup saya
bos-bos saya. Jadi ini Carl Truin, dia bos saya langsung dari CBBP. Kemudian ada Karsten, itu beliau ketua dari CBBP. Jadi kalau misalnya di lab kami itu banyak berhubungan dengan machine learning dan deep learning, itu beliau udah mulai riset itu dari 30 tahun yang lalu. Nah, kemudian dari Departemen Biologi itu ada Michael Beck, postdoc juga. Kemudian ada Per Persson, dia orang spektroskopi. Kemudian ada Anders Sulet, seorang biologi. Oke, mungkin ya sedikit aja ya. Jadi cerita sedikit, di Swedia, di Lund University itu kami punya namanya Max4 Laboratory, itu sinkrotron yang kami punya. Untuk saat ini itu termasuk yang dengan X-ray paling terang ya, X-ray paling terang dari seluruh sinkrotron yang ada. Terus juga untuk bidang bidang data analisisnya, dari Max4 ini datanya langsung jadi ini di Swedia, jadi kalau teman-teman perhatiin ini di Lund di Swedia, jadi datanya itu langsung dikirim ke Denmark gitu. Di Denmark ada DTU namanya, Denmark Technical University, itu merupakan kampus yang kuat gitu lah bidang komputasi imagingnya. Jadi kalau teman-teman tertarik bisa bergabung di sana. Kemudian di Lund juga, di tempat yang sama, beda dikit, kita juga punya ISS, yaitu European Spallation Source. Ini adalah neutron source. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah menggunakan neutron scattering di, kalau nggak salah ada di Batan, itu mereka menghasilkan neutronnya itu dari reaktor nuklir. Nah, kalau si ISS ini dia menggunakan spallation source. Nah, apa itu spallation source? Mungkin bisa teman-teman googling sendiri. Cuman dia itu belum jadi ya. Itu mungkin sekitar 4 tahun atau 5 tahun lagi akan jadi. Nah, dia akan menjadi neutron paling terang di dunia nantinya. Ya, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Syahril Siregar atas paparan materinya. Ini menarik sekali, banyak hal baru yang kita bisa pelajari dari software ya, software Octavus ini, dan juga dari masalah analisis data ya, data spektroskopi, data mikroskopi yang digabungkan tadi menjadi mikrospektroskopi. Ternyata kita bisa menganalisis dan mengkarakterisasi beragam material, mulai dari material yang orang fisika biasa kaji itu sampai ke material-material biologi. Jadi luar biasa, ini kayaknya softwarenya bakal banyak yang pakai nih, seneng ya. Apa sudah ada datanya belum, pengguna yang mengunduh, kemudian testimoni? Baik, jadi kalau data, ya karena saya bilang tadi Mas Ridwan, jadi untuk struktur data setiap sinkrotron itu beda-beda, jadi masih belum banyak sih yang pakai, masih lebih ke internal aja. Itu sih. Oh iya, oke. Jadi ini waktunya promosi ya. Kayaknya papernya tuh baru publish ya beberapa saat yang lalu, beberapa waktu lalu gitu, mungkin sebulanan ini. Iya, tentang Octavus, tentang papernya ini. Ya. Iya. Oke. Ya, baik Bapak dan Ibu, silakan jika ada yang mau bertanya bisa melalui Zoom ataupun melalui live FB. Moderator memantau keduanya ya. Jadi tidak perlu khawatir kelewat. Kita akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baik, sudah ada ya beberapa pertanyaan. Kita mulai dari Pak Egi dulu. Pak Egi bertanya, untuk Raman, metode yang dibenarkan dalam menentukan nilai D over G band itu apakah lewat luasan atau lewat besar intensitas? Silakan Pak Syahril. Oke, waduh, Raman ya. Agak jarang juga sebenarnya main-main Raman. Jadi dua-duanya itu emang ada ya, saya pernah baca si lewat kita pisahkan dulu ya si D dan G-nya itu, lalu kita fitting biasanya Gaussian. Nah, dari situ Gaussian itu kan juga ada dua ya, ada yang misalnya depannya itu luas kalau nggak salah, dan ada yang depannya intensity. Nah, baik dua-duanya ada sih, jadi saya juga nggak tahu gitu yang bener yang mana. Tapi dua-duanya saya pernah baca ada, baik yang dari luasnya atau yang dari
intensitasnya aja ada. Iya, mungkin saya tambahkan komen ya. Kalau yang pernah kita lakukan untuk grafin itu biasanya lewat tinggi intensitasnya cukup. Tapi memang di over G-band ratio ini, apakah lewat lewat tinggi intensitas atau lewat luasan, itu kedua-duanya sama-sama menjadi fingerprint dari sebuah material. Jadi nggak usah khawatir. Yang penting konsisten aja kalau mau membandingkan satu material dan material yang lain, jangan ngebandingkan yang satu pakai luasan, yang satunya lagi pakai tinggi intensitas. Jadi itu hal yang tidak apple to apple ya, tidak setara untuk dibandingkan kalau kita mau mengarakterisasi material. Asal konsisten aja kalau kita udah pilih salah satu dibandingkan dengan material yang lainnya pakai hal yang sama gitu parameternya. Itu mungkin sedikit tambahan ya untuk Pak Egi. Baik, pertanyaan kedua dari ada live FB yang bertanya nih. Pak Setianto. Pertanyaannya, apakah software Octavus ini open source dan bisa digunakan untuk hasil spektrograf FTIR saja atau harus digabungkan dengan data Raman spektroskop? Untuk Octavus itu sebenarnya untuk FTIR aja bisa ya. Jadi kan ada 3 software ya. Untuk pre-processingnya itu sebenarnya spesialnya untuk untuk FTIR, tapi imaging ya, bukan spektrum. Jadi harus spektra. Kan spektrum tuh kan singularnya ya, spektra jamak. Jadi untuk imaging sebenarnya fokusnya. Dan nggak harus digabung dengan Raman, jadi mereka emang terpisah untuk analisisnya. Baik, jadi nggak harus dengan Raman, bisa FTIR saja ya. Tapi Kemudian imaging, imaging, bukan yang penting imaging. ya. Oke. Baik, pertanyaan dari Pak Permono masih via live FB. Apakah Octavus ini dapat digunakan pada single peak dari FTIR spektra dan Raman spektra untuk menentukan tipe-tipe getaran, mode getaran ya, seperti stretching, bending, rocking, dan juga jenis ikatan. Jadi ini kalau kita punya single peak pada FTIR atau Raman, terus bisakah kita memanfaatkan Octavus ini untuk langsung bilang, oh iya ini intensitas spektranya pasti terkait dengan mode stretching. Oh yang ini terkait dengan mode bending. Bisa nggak seperti itu Octavus saat ini? Nggak bisa. Belum Terus bisa. Nggak bisa belum atau bisa. belum bisa? Belum bisa. Ada arah ke sana? Nggak ada arah ke sana sih, karena memang misalnya kita harus masukin database yang sangat banyak, itu satu kendalanya. Oh ya, terus maaf, tadi ada pertanyaan sebelumnya Mas Ridwan belum saya jawab, apakah ini open source? Ya ini open source dan bebas diunduh dan dipakai bebas. Ya, ya. Tapi itu menarik ya Pak Syahril, andai kata ke depannya ada arahan ya untuk menentukan langsung pas lihat spektra, oh ini mode vibrasinya yang tadi stretching, bending. Saya soalnya sempat baca satu paper baru terbit nih di Nature.com, saya share ya di message. Di message itu bisa dicek, ada paper baru terkait dengan library. Jadi kayaknya orang zaman sekarang nih mulai kepikiran buat bikin database atau library yang nantinya bisa dimanfaatkan langsung oleh entah itu eksperimentalis atau data scientist yang mau langsung tahu material ini terkait dengan spektra yang mana itu, atau ya kebalikannya spektrum yang ini terkait dengan material yang mana dan mode getaran yang mana gitu. Sepertinya kalau Octavus dikembangkan ke arah sana itu akan sangat baik gitu. Apalagi tadi MCR, LS saya nggak tahu itu ada hubungannya atau enggak ya, atau algoritma lainnya ya, itu bisa jadi bermanfaat untuk presisi ya, akurasi dari karakterisasi. Ya, Gitu. mayoritas problemnya kalau misalnya kita ingin buat langsung nentuin gitu Mas ya, misalnya ini modenya apa, itu adalah pada umumnya kita karena saya berkolaborasi dengan Departemen Biologi ya, jadi mayoritas sampel itu ada biological sample, itu pada umumnya adalah mixture gitu. Jadi nggak misalnya kita kalau misalnya dulu kan kita di fisika, grafin tuh kayak gini gitu, cuman satu material atau dengan background ya. Tapi kalau misalnya di biologi itu mixture gitu, jadi agak sulit kita untuk langsung bisa ngedapetin mode-mode vibrasi dari dari individual chemical composition
Itu sih kendalanya. Tapi ya ide Baik. bagus juga Ya nanti itu bisa. memang kendala besar ya. Nah, oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Edi Suprayoga. Untuk menjalankan Octavus ini, apakah kita perlu input data eksperimen? Ini ada beberapa pertanyaan, itu aja dulu. Apakah kita perlu input data eksperimen untuk menjalankan Octavus? Ya, jadi Octavus ini memang dibentuk untuk menganalisis data eksperimen. Oh, memang seperti itu ya. Jadi harus ada data eksperimen, kemudian kita analisis. Tapi ini pertanyaan berikutnya nih menarik. Bisa nggak kita memperoleh data yang sama dari perhitungan ab initio, dari first principles? Kalau spektrum bisa, tapi kan kalau spektra kan Tadi saya tergantung lupa, sampel. datanya tuh harus kayak gimana? Gimana, Mas? Tadi datanya tuh spektrum kan ya? Datanya spektra, harus imaging dan Spektra, oh ya, spektra. spektra. Nah, tapi kan data yang seperti itu sekarang ini mulai bisa dihasilkan dari first principles package. Misalkan Raman spektra, absorption spektra, atau bahkan FTIR juga ya. Imaging, STM, itu kan kita masukkan struktur material, terus kita running di program first principles, di first principles package, kita bisa dapat keluaran. Nah, bisa nggak dengan keluaran itu dimasukkan lagi ke Octavus gitu? Keluaran itu kan sebenarnya spektrum kan, bukan spektra. Jadi kayak misalnya kita dulu Iya. kita ngitung Raman misalnya, itu kan dapatnya spektrum kan, bukan imaging kan, bukan spektra. Seperti itu sih. Cuman kalau kita iseng misalnya mau bikin sintetik data gitu dari misalnya dari kita gabung-gabungin bisa aja. Baik. Ya. Nah, mungkin pertanyaan Pak Edi ini karena latar belakang Pak Edi saya tahu ini orang komputasi, kayaknya bisa aja ke depannya kalau mau dikembangkan softwarenya itu jadi kayak udah punya prediksi sendiri gitu atas sebuah spektra ya. Misalkan tadi punya spektra dari eksperimen, tapi kita udah punya reference dari hasil teori gitu. Terus mau dibanding-bandingkan. Nah, Ada nggak untuk ke arah sana? nggak ada sih Mas, karena biological sample itu saya bilang tadi mixture gitu. Kita nggak tahu lagi Oke. individualnya Ya. itu apa. Kesulitannya di individualnya itu ya. Makanya tadi banyak prosesnya itu sebetulnya untuk mendapatkan pure spektra itu ya. Iya, untuk kan dia gabung-gabungan kita mau dapet ini sebenarnya kayak gabungan dari apa aja sih gitu. Karena kan Baik. kita nggak sampelnya bukan sesuatu yang kita create gitu. Kadang-kadang emang nature-nya seperti itu. Oke. Nah, pertanyaan masih satu lagi dari Pak Edi. Di analisis data tadi banyak tekniknya ya. Apakah mungkin apakah pengolahan data yang tadi dilakukan di Octavus bisa digantikan machine learning? Baik, sebenarnya untuk jadi kan tadi saya ada beberapa part ya, ada pre-processing dan ada MCRLS. Nah, untuk pre-processing sebenarnya kalau algoritma machine learning terutama deep learning ya, deep learning sekarang tuh udah sangat hebat gitu ya. Cuman masalahnya adalah kita nggak punya datanya, kita nggak punya training datanya gitu. Kita nggak punya yang misalnya bebas dari scattering itu seperti apa. Walaupun saya tahu ada beberapa paper-paper yang menggunakan mesin deep learning untuk pre-processing. Tapi itu kontroversial juga karena dia pertama untuk mendapatkan untuk mendapatkan training datanya dia menggunakan misalnya metode IMSC yang udah standar. Jadi kan kayak teori dibandingkan dengan teori tetap aja nggak. Ya walaupun ada sih yang mengerjakan itu. Jadi jawabannya mungkin bisa ya. Gitu. Cuman kalau di kami kendalanya kami nggak punya training datanya aja. Iya, baik. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang lain ya boleh menggunakan chat ataupun menggunakan audio dan video. Sementara saya mau bertanya dulu ke Pak Syahril, apakah bisa didemokan dengan share screen gitu? Iya. Secara langsung kita penasaran ini Octavus ini susah atau gampang gitu kan, kalau pengguna ya user tuh banyak komplainnya software ini susah banget gitu. Nah, dari sisi user experience atau Oke. apa ya UX ya gitulah. Apakah Oke. ada pertimbangan-pertimbangan tertentu atau misalkan proses kerja orang bikin software tuh gimana sih sebetulnya? Ada
rencana nge-hire yang spesialis di bidang softwarenya sendiri atau Ya, jadi seperti yang bikin orang pengguna tuh mau pakai software ini gitu. Ya, silakan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pada awalnya saya bekerja di sini itu bukan untuk bikin software ya, tapi untuk ngolah data. Tapi setelah saya bikin software, saya jadi nganggur gitu, karena mereka bisa ngolah data sendiri. Oke, jadi ini salah satu contoh dari pre-processing ya. Kita bisa load untuk satu file, untuk satu directory langsung, atau kita select file yang mau dipakai atau enggak. Sekarang saya coba load dari satu file, misalnya ya misalnya, oh ini nggak punya ini ya. Ya, sebentar. Itu format datanya kayak gimana ya? .mat itu matrix. Iya, 3D matrix. 3D, berarti XYZ gitu. Oke. Ntar saya pilih yang saya mau pilih yang bagus-bagus aja gitu. Itu Ya, keluarannya langsung image ya, imaging. Iya, ini udah ada rumusnya gitu di balik ya, Mas. Jadi ini misalnya salah satu contoh dari projection. Misalnya ini saya mau pakai total intensity itu kayak gini. Total intensity itu jadi dia si pixel ini dia 50 gitu kan, itu adalah hasil integral dari si spektrumnya. Jadi untuk tiap titik-titik ini adalah luas di bawah kurvanya. Nah, kemudian ada juga si saya ganti dulu. Nah, ini maksimum intensity, jadi lebih tepatnya di daerah yang maksimum sini. Kemudian kita juga bisa spesifik di web number tertentu, misalnya berapa gitu kan, ya gitu. Terus juga ini cuman make up aja sih, kita bisa ganti-ganti gitu. Atau GANU plot gitu kan. Nah, kemudian untuk atmospheric correction kita bisa langsung klik aja, atau kalau kita punya reference sendiri, misalnya water sendiri, kita bisa load juga. Karena kan kadang-kadang mungkin ya, saya belum pernah coba untuk mesin lain sih. Ini kan baru yang saya pakai mesinnya Brooker ya. Saya belum tahu kalau mesin lain apa spektranya jadi lain, itu nggak tahu. Tapi kalau ada ya tinggal load aja. Kemudian ya di sini ada scattering correction, ini cuman agak lama, nggak apa-apa sih. Kita jalanin gitu. Nah, ini harus dipilih dulu sih, ini ada casein, ada lignin, metrigel, itu si reference spektrumnya. Karena teman-teman di biologi mayoritas pakai 3 ini, jadi yang disiapin 3 ini. Cuman kalau nggak ada, ya kita bikin sendiri aja, load. Kayak gitu. Terus, ya ini standar sih, ada Savitsky Golay. Ini saya lanjutin aja deh. Ini cuman agak lama sih, karena ya beberapa menit gitu. Oh iya, nggak perlu resource komputasi yang tinggi ini, apa ada syarat gitu software ini bisa dijalankan, komputernya harus Intel Nah, Xeon karena atau enggak. Karena itu juga pesan dari Pak Bos, karena kita supaya banyak potensial user seminimal mungkin. Jadi resources apa aja bisa sih kayaknya. Gitu. Iya. Jadi ini jalan di komputernya Pak Syahril ya saat ini. Iya, dan dia langsung gitu. Free, maksudnya bisa di Mac apa aja gitu. Karena Python kan bisa jalan di mana aja. Kayak itu yang pre-processing. Terus misalnya ada lagi saya punya. Nah, ini untuk MCR-ILS, bisa dilihat? Bisa ya. Ya, ini untuk MCR-ILS, jadi ya ini ya sama lah ya. Cuman dia di sini bisa diklik-klik gini aja gitu. Kita bisa select region of interest-nya, terus udah ninggalin. Nah, terus kita close, terus kita run gitu misalnya ya. Nah, terus kita bisa lihat nih, oh ya ini tapi share screen-nya ini cuman screen yang ini aja sih, sebenarnya ini individunya masing-masing bisa saya gedein. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan spektrum yang banyak aja sih. Nggak, maksudnya dia nggak, sebenarnya ini saya lagi klik itu ngebuka halaman baru, cuman
Oh Dia iya, ya dia nggak bisa. Tapi nggak intinya bisa kalau ngebuka halaman barunya nggak kelihatan. Harus ya, share screen full kalau mau. share screen full bisa ya. Jadi di Zoom-nya share screen betulan satu window, bukan individual windows ya. Sorry. Jadi apa semuanya. Gini ya, gini Ya, misal. coba. Nah, Betul betul. jadi kita bisa diulang aja deh. Yes. Nah, jadi kita bisa lihat pergerakannya dia gitu. Apa sih yang di setiap Oh iterasi itu iya. ngapain aja gitu. Kita bisa lihat. Ya, Kira-kira kayak menarik gitu sih. sekali nih. Terus bisa di save juga ya, standar Python lah ya, bisa di save, Ya, ya. bisa apa gitu kan. Ntar jadi, aduh Jadi cancel ini aja deh. user nggak harus coding ya? Nggak harus Nggak ada coding, coding jadi sama sekali yang iya, dilakukan oleh jadi user ketika menggunakannya. salah satu motivasinya juga itu, jadi software sebelumnya itu ada buatan dari Umeå ya, Umeå University juga, Swedia juga. Nah itu harus punya pemahaman sedikit tentang MATLAB. Jadi misalnya kayak data struktur dan lain-lain. Tapi kalau di sini itu tinggal ya just klik aja gitu. Ya, tapi paling satu kendala yang bakal agak diberisikin user ya. Itu masih harus jalanin satu line untuk install kali ya. Itu iya nggak? Nginstal, iya benar, Ya, pas nginstal. nginstal harus tetap ngetik gitu. Kita belum sekedar klik, double klik Iya, atau karena Python itu apalah kendalanya yang di situ emang, yang di bisa situ. langsung. Oke, Sebenarnya karena bisa Python itu sih, tadi. Tapi ya cuman kita nggak jago-jago banget gitu. Kalau ini sih bisa sih sebenarnya. Nah ya sebetulnya bisa. ketiga, clustering atau visualization. Nah, misalnya ini saya jalanin dengan 8 komponen. Nah, kita bisa tahu nih komponen pertama, nah ini spektranya kayak gini. Komponen kedua, dan ini setiap dari gambar ini bisa digedein standar ya, kayak ini sama. Nah, terus segmentation image ini kan kita sebenarnya udah punya pemahaman kalau selain yang ini kan emang udah ketahuan banget ini hypumnya ya. Nah, selain itu kita bisa gabung, misalnya ini merah itu background ya, saya mau jadiin merahnya background. Nah, si greennya kan emang hypum nggak bisa. Nah, si yellow ini bisa saya jadikan red gitu. Nah, terus si cyan enggak ya. Terus black itu kan juga ada di mana-mana, dia pasti background. Jadi saya jadiin merah. Nah, terus si blue-nya bisa saya jadiin merah juga. Nah, terus terakhir si orange mah enggak ya. Orange tuh ini kalau misalnya kayak gini dia punya spesial makna ya. Saya bisa tanya orang biologi, jadi nggak boleh sembarangan digabung. Nah, Iya. kemudian magenta. Nah, dia jadi kayak gini. Nah, terus si spektra rata-ratanya tuh kayak gini. Nah, oh ini belum saya namain nih, cuman nanti tinggal namain aja misalnya merah tuh apa. Merah tuh di sini adalah background, jadi kelihatan kan sinyalnya paling lemah dia. Nah, terus ini sesuai warnanya ya. Jadi hijau, ini yang hijau gitu. Terus ini orange gitu. Ini biasanya kalau orang biologi ini punya pemahaman tersendiri gitu. Misalnya ini hyphum, terus ini ada daerah aktif gitu. Saya juga bukan orang biologi jadi takut salah. Tapi ini nggak boleh asal gabung. Sederhananya seperti itu. Baik, ya, menarik sekali. Jadi bisa ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya di dalam satu software ini. Tapi setidaknya tadi ada 3 hal ya, terpisah itu. 3 hal terpisah ya. Jadi pre-processing, terus si data analysis, MCR, ILS, sama si clustering atau visualization. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu 10 menit lagi jika ada pertanyaan. Tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang sangat menarik ya. Dan ini ada satu lagi dari Pak Setianto di live FB. Pak Syahril, ada tutorial dan manual pemakaian softwarenya enggak? Baru tutorial install sih. Belum Tutorial lengkap install. ya. Oh, iya. Belum lengkap. Tapi Barangkali akan bisa ditunjukkan di layar baik. karena Pak Setianto ini menonton lewat live FB. Kita downloadnya dari mana, kemudian Baik. tutorialnya yang mana. Soalnya ini masalah nama ya Pak Syahril. Saya sempat coba googling
Octaves, Google itu kayak kebingungan dengan Octavus ya, mungkin tadi bacanya. Masa sih? Itu ada Octave. Perasaan kalau Octavus kita sendiri deh. Tujuan kita Sendiri pakai ya? Octavus tuh karena nggak ada lagi yang lain. Tuh. Mungkin pakai U kali Mas. Harusnya VVS. Iya. Jadi Oke. bisa Nggak, di Jumin Octave. Sorry. Jadi kalau di Google saya ada software lain Octave gitu. Itu apa Octave pengaruh user experience ya? Jadi kita mungkin karena kebiasaan search yang lain, jadi entah bisa apakah jadi Google sih. mengenali ya. Itu ini ya. Ya kita ini jadi ya. Ya, Geni Octave itu. Ya ini Octavus pakai VVS ya. Pakai VVS, oke. Ya, jadi bisa di sini. Ya dokumentasinya ada baru ya, segini di homepage-nya bisa ya. di. Baik, Terus, harusnya kalau yang biasa pakai Python udah familiar ya dengan komen-komen di sini. Buat nginstal mudah sekali, tinggal menggunakan PIP. Lalu tadi tutorialnya masih instalasi ya. Ditunggu ya, kalau gitu Pak Syahril untuk cara penggunaannya. Nah, papernya udah keluar kan? Ya. Iya, betul. Oke, ada ini nggak pertanyaan tambahan dari saya, mungkin rencana pengembangan ke depan? Ya, tadi selain yang dari take home message, ini kayaknya tadi fokusnya biology ya gitu, nggak mencoba menjangkau material-material lain? Karena saya nggak eksperimen ya, saya cuma ngikutin yang eksperimen. Tapi ya saya lagi punya tugas baru, jadi ini si FTIR imaging ini cukup sukses ya, maksudnya untuk mengidentifikasi material dan penggunanya di lab kita cukup banyak. Nah, si Pak Bos baru beli lagi alat itu namanya Mirage. Jadi mungkin kalau saya googling dulu, saya juga nggak terlalu tahu. Jadi alat ini lebih baru lagi. Dia sama dengan sama dengan FTIR, tapi dia menggunakan metodenya fototermal. Jadi baru datang, nah itu punya fototermal ya. Oh ya. Ya, dia punya dia punya alatnya kayak gini. Dia baru datang juga, cuman belum diinstal karena dari Amerika nggak bisa masuk ke Swedia. Nah, ini kendalanya lain lagi. Jadi karena dia sebenarnya cepat banget untuk ngitung untuk mendapatkan imaging, dan dia bisa mendapatkan luasan yang lebih luas daripada bukan luasan sih. Kalau kita ngerti dalam kamera tuh DOF, depth of field-nya lebih besar daripada si FTIR imaging. Tapi dia punya kendala. Jadi ketika dia spektrumnya nggak luas, jadi dia perlu kayak ganti slit gitu. Nah, jadi datanya ngejam. Nah, itu kendalanya sekarang yang lagi dikerjain, Mas. Jadi sedikit teknik yang berbeda lah di preprocessing-nya. Berarti ini di lab-nya Pak Syahril ini sebetulnya ada alat eksperimen ya, menarik juga, walaupun namanya computational biology gitu. Jadi setiap orang yang bekerja di computational biology pasti ada kolaborasinya dengan biologi atau di medicine. Jadi kalau saya Senin sampai Rabu saya di fisika, ya sisanya ke biologi gitu, Mas. Pada selalu ada kolaborasinya. Wah, menarik sekali ya. Baik, kalau gitu mungkin sebagai penutup, kalau tidak ada pertanyaan lagi, sambil ya ada 7 menit lagi. Pertanyaan terakhir dari saya kali ya. Tadi saya agak penasaran aja dengan kehidupan di Swedia nih. Ini di luar konteks topik diskusi kita hari ini ya. Saya tertarik dengan penamaan jurusannya di Lund University. Itu ada tulisan Department of Astronomy and Theoretical Physics. Apakah tidak ada Department of Physics? Oh, good question. Jadi departemen fisikanya itu bergabung dengan teknik. Jadi ada namanya LTH, Lund Technische Hogeschool, something like that. Fisika semua tuh ada nanoteknologi dan lain-lain itu gabung dengan teknik.
Nah, yang kami sisanya itu bergabung dengan astronomi. Walaupun sebenarnya agak aneh juga karena ada profesor orang Indonesia dia bidang condensed matter teori Pak Ferdi namanya Aryastiawan tampaknya, ya Lund University. Saya betul pernah ketemu ya. dia condensed matter teori tapi dia masuknya ke departemen fisika yang engineering nggak masuk ke theoretical physics. Jadi kayak ya cuman penamaan aja sih. Baik, jadi sebetulnya ini fluid sekali ya, sangat cair gitu. Di sana hampir tidak ada boundary ya, bisa dibilang. Karena nama pun kayak sekedar nama ya. Tadi saya kaget juga loh, orang komputasi ini deket-deket sama eksperimen. Terus namanya juga computational biology and biological physics. Terus apa namanya juga kajiannya luas banget Mas. Jadi ada dari mulai yang kayak kami misalnya kerjasama dengan biologis sampai yang ngebahas citra satelit. Kadang-kadang saya kalau ngikut sidang ini fisikanya di mana gitu. Padahal yang dia kerjain mesin learning-nya gitu. Karena kan kompleks sistem awalnya ya. Iya. Awalnya kompleks sistem. Jadi kayak gitulah agak lucu juga memang nggak kaku di sini. Baik. Ya kalau dari segi kultur kerjanya sendiri juga nggak terlalu ini ya, membandingkan dengan mungkin Pak Syahril ini pernah pengalaman di Jepang kan ya. Bagaimana pendapatnya tentang kultur kerja di Swedia versus Jepang atau Indonesia ya? Dan Indonesia juga pernah bekerja di Indonesia kan. Kita tahu Pak Syahril setelah lulus S1 dibacakan di CV tadi sempat bekerja 1 tahun. Bagaimana ini? Ada komentar? Jadi kalau ya sebelumnya mungkin bandingin Jepang dengan Indonesia ya. Kita kalau panggil atasan ya atau bos kita tentu saja misalnya dia profesor, profnya nggak boleh lupa gitu kan. Kalau di Indonesia gitu ya pada umumnya, walaupun ada juga yang enggak. Di Jepang apalagi kaku sekali misalnya sensei atau profesor gitu kan itu nggak boleh kita nggak panggil gitu kan, harus ada profnya atau ada senseinya. Sangat tidak sopan gitu kalau kita nggak panggil senseinya gitu kan. Nah, tapi kalau di Swedia itu, jadi awal-awal saya kan ngirim email tuh standar Jepang, dear profesor siapa gitu. Terus dia marah gitu, tolong jangan kayak gitu dong. Saya merasa tua sekali gitu, panggil saja nama saya gitu. Dan itu saya merasa kayak ada hikmahnya juga. Jadi kalau diskusi atau debat atau apa, walaupun misalnya yang tadi misalnya saya tunjukkan di slide itu yang ada yang sangat senior sekali dan dia misalnya anggota Swedish Academy of Science, itu kita tetap aja enak gitu debat-debat karena nggak ada kayak wah saya ini junior postdoc, beliau itu profesor, enggak, karena kita nggak panggil profnya gitu. Jadi saya senang di situ. Kemudian untuk work life balance-nya kita main bola ya setiap Rabu gitu dan apa namanya setiap Jumat jam 3 kita ada fika atau ngopi-ngopi bareng setengah jam. Terus ya jam kerja jam 10 jam 4 udah boleh pulang. Jam 4, luar biasa. Efektif sekali berarti kerja di sana ya. Ini baru 1 tahun 2 tahun postdoc udah ada paper tapi juga jam kerja sebetulnya cuma jam 10 sampai jam 4 ya. Jam 10 jam 4 dan apa Wah, dulu saya satu lab juga dengan Mas Ridwan kalau kita report misalnya harus ada yang hasil gitu. Ini selama 1 minggu saya mengerjakan ini gitu. Nah kalau di Swedia saya boleh bilang maaf minggu ini saya nggak terlalu banyak hasilnya, saya nggak, atau bisa bilang saya nggak ada hasil minggu ini, itu nggak apa-apa. Baik, ya luar biasa. Mudah-mudahan pelajaran yang diperoleh di sana bisa ini ya, nanti kalau Mas Syahril pulang ke Indonesia bisa tetap menjaga pace-nya ya, ritme kerja di sana tetap produktif. Kita tunggu juga kalau kapan-kapan bisa kolaborasi dengan kawan-kawan di Indonesia ya. Karena biological physics juga di Indonesia ini tampaknya mulai menggeliat. Tadi Pak Setianto yang tanya itu salah seorang dosen biofisika di IPB. Kemudian di ITB juga ya, di Institut Teknologi Bandung ada grup khusus untuk biofisika, tapi masih gabung sih memang dengan fisika nuklir. Dan di UI juga ada fisika medis ya. Mudah-mudahan nanti bisa saling berkolaborasi satu sama lain. Oh ya, biomedical engineering juga ya, jangan lupakan di ITB juga ada. Ya, biomedical engineering itu mulai ada jurusan-jurusannya di Indonesia. Mudah-mudahan dengan keberadaan computational biology and biological physics ya, itu nanti bisa melengkapi keilmuan yang di Indonesia ini. Oke, tampaknya waktunya sudah habis. Jika tidak ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu sekalian, kita akan segera tutup. Alhamdulillah hari ini cukup ini ya, antusiasme pendengar ya, baik dari Zoom maupun live FB bertanya banyak. Tadi saya saksikan yang
di Zoom hadir sempat lewat 20, kemudian di live FB juga sama sempat lewat dari 20. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, dan Kolokium Fisika ini seperti biasa kita arsipkan di Taman Pusat Penelitian Fisika LIPI. Jadi yang belum follow silakan follow, nanti bisa download atau dengarkan ulang ya materi FB-nya. Atau Pak Syahril, ini boleh nggak materinya nanti di share gitu, PowerPoint-nya. Kalau ada yang konfidensial bisa dihapus dulu. Oh, oke. Jadi saya kirim ke Pak Ridwan aja ya? Ya, nanti saya share, Nah. tapi ini eksklusif untuk yang mendaftar ya. Jadi kekurangannya yang mendengarkan lewat FB mungkin mohon maaf kami tidak bisa membagikan, hanya yang memang mendaftar via Zoom saja. Jadi itu apresiasi dari kami sebagai penyelenggara memberikan file PDF-nya atau PowerPoint dari para pembicara ya. Itu seperti biasa kita lakukan. Tapi kalau memang tidak diizinkan pemateri ya mohon maaf, kita juga nggak nge-share. Ini Pak Syahril gimana? Mengizinkan untuk di-share nanti ya? Mengizinkan asal jangan soalnya saya ada beberapa yang saya comot-comot dari paper orang gitu kan. Maksudnya kalau dikirim email sih kayaknya nggak apa-apa sih. Atau di link terbatas gitu. Itu boleh aja sih kalau mau dihapus dulu Pak Syahril. Jadi ya siap. konfidensial ataupun yang kiranya kurang bagus untuk di-share ke halayak bisa dihapus dulu, terus di-save ke PDF. Nanti akan saya share ke email pesertanya ya yang hadir hari ini. Siap, baik. Baik, gitu dulu ya. Terima kasih banyak. Dan bagi para pendengar, para peserta yang hadir di Zoom maupun mendengarkan lewat live FB, terima kasih banyak sudah hadir di Kolokium Fisika Daring edisi kelima ini. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi di Kolokium Fisika berikutnya setiap Selasa pukul 10.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat. Dan Zoom-nya biasanya sudah kita buka dari pukul 10. Silakan kalau mau datang lebih awal juga. Dan nanti link untuk daftar kita akan berikan rutin kira-kira akhir pekan lah, biasanya akhir pekan di Facebook. Itu karena kita menunggu prime time. Kita coba analisis karakter medsos follower kita ya. Mudah-mudahan bisa banyak yang hadir lagi. Dan ya kalau ada yang mau buka video, mau dadah-dadahan silakan. Terima kasih banyak ya sekali lagi pada Pak Syahril sudah menyempatkan meluangkan waktunya di pagi hari atau subuh waktu Swedia dan juga berbagi ilmunya. Baik, kita tutup. Terima kasih banyak sekali lagi. Selamat siang, selamat beristirahat siang atau makan siang bagi yang di Indonesia, yang di Swedia mungkin selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tutup ya. End meeting for all.